Apakah sudah lengkap? Halo, apakah sudah lengkap? Sudah, Pak. Halo, Ya, Pak. Kemungkinan sudah, sudah. sudah ya? Oke. Oke, apakah sudah bisa terlihat slide-nya dengan jelas? Sudah, Pak. Oke, ya tolong yang belum on cam dulu ya. Arta, ST Nurmaya, ya. Ananda Maharani, tolong on cam dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Pertama saya ucapkan eh mohon maaf ya, lahir dan batin ya. Kalau ada salah kata, salah perbuatan selama mengajar ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi setelah UTS, yaitu peranan nutraceutical untuk penuaan dini dan gangguan pasca menstruasi. Ya, jadi di dalam materi ini kita akan bahas apa saja faktor-faktor ya yang menjadi penyebab terjadinya penuaan ya, walaupun memang penuaan itu adalah hal yang normal ya, seperti itu. Kemudian juga dengan gangguan pasca menstruasi dan menopause nanti ya. Dan itu juga untuk menopause juga suatu hal yang normal ya. Oke, ada referensi yang mungkin bisa kalian baca ya. Nanti saya akan kasih slide-nya ke PJ-nya, tolong diingatkan saja. Ini referensi yang digunakan di dalam materi ini ya. Nanti bisa kalian lihat. Oke, sebenarnya sudah kita bahas tentang peranan nutraceutical ya, khususnya definisinya ya, di mana mungkin saya sedikit refresh lagi ya. Nutraceutical itu adalah suatu produk ya yang dimana ini dikenalkan oleh Dr. Stephen Felice ya, dari dua kata ya, nutrien dan pharmaceutical, yaitu nutrien nutrisi dan pharmaceutical farmasi ya. Singkat singkat kata ya, nutraceutical merupakan suatu makanan ya, atau bagian makanan ya, diantaranya seperti yang kita bahas dulu ya, protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral ya, diantara itu juga termasuk nutraceutical. Ditambah juga ada fitokimia ya, kalau kita ingin masukkan ke dalam nutraceutical ya, yang bisa di highlight ya, di mana yang memiliki manfaat kesehatan ya, biasanya untuk pencegahan maupun untuk pengobatan ya. Oke, di sini contoh-contohnya ya, diantaranya adalah ya fitonutrien, probiotik, prebiotik, dan enzim itu juga termasuk di dalam kelompok nutraceutical. Oke, masuk saja ya, penuaan dini ya. Nah, ini memang suatu hal yang normal ya, di mana nanti pasti kita akan mengalaminya, tapi ada faktor yang memang akan mempercepatnya ya. Nanti bisa kalian lihat faktor-faktor apa saja yang nanti membuat kalian cepat tua ya. Nah, jadi penuaan dini secara definisi adalah di mana suatu proses ya di tubuh ya, di mana menunjukkan penuaan ya, tapi dengan waktu yang sebelum waktu yang diharapkan ya. Biasanya meliputi keriput ya, mungkin bagi wanita nih yang mungkin concern ya. Kemudian penurunan kognitif ya, kemudian ada kehilangan massa otot, kehilangan massa tulang ya, kesehatan tulang juga ya. Kemudian resiko-resiko penyakit kronis ya. Meskipun penuaan ada proses alami, ada beberapa faktor yang dapat mempercepat proses ini ya. Apa saja faktornya? Ya, diantaranya adalah stres oksidatif. Ada yang pernah dengar nggak stres oksidatif? Halo, ada yang pernah mendengar kata stres oksidatif? Belum, Pak.
Oke, radikal bebas Eh, pernah, Pak. pernah ya. Oke, jadi mungkin saya kasih sedikit informasi ya. Stres oksidatif atau kita bisa bilang radikal bebas ya, di mana ini merupakan suatu proses yang normal sebenarnya ya, yang memang terjadi di dalam metabolisme tubuh ya, seperti itu. Jadi di dalam sel itu ada suatu proses kimiawi ya, atau metabolisme ya, di mana metabolisme ini akan menghasilkan namanya stres ataupun radikal bebas ya. Radikal bebas. Pertama adalah radikal bebas ya. Stres oksidatif adalah suatu kejadian di mana radikal bebas itu lebih banyak ya dibandingkan dengan antioksidan. Ya, jadi kalau antioksidan itu suatu mekanisme juga ya di dalam tubuh ya, suatu pertahanan dalam tubuh untuk bisa menurunkan stres oksidatif ya. Jadi stres oksidatif itu tidak ada obat ya, tapi yang ada pemberian antioksidan ya untuk bisa menurunkan kadar stres oksidatifnya ya. Seperti saya bilang ya, jadi metabolisme akan menghasilkan namanya radikal bebas ya. Dalam suatu rangkaian proses metabolisme itu akan menghasilkan suatu radikal bebas ya. Nah, di mana dalam tubuh yang melakukan metabolisme adalah sel ya. Saya gambarkan kurang lebih seperti ini ya, sel. Nah, di sini akan ada namanya proses metabolisme ya, di mana metabolisme akan menghasilkan radikal bebas ya. Ketika terjadi produksi radikal bebas ya, sebenarnya ada suatu mekanisme ya, yaitu antioksidan ya. Suatu antioksidan yang nanti akan menekan produksi radikal bebas ya. Jadi ini di dalam tubuh sudah didesain ya, ya, sudah tubuh juga bisa mengeluarkan antioksidan ya, di mana dia untuk menekan produksi radikal bebas ya. Tapi akan menjadi suatu pertanyaan ketika produksi radikal bebas ya berlebih ya, atau suatu kondisinya dinamakan stres oksidatif ya, di mana juga antioksidan dalam tubuh ini tidak mampu menekan produksi radikal bebas ya. Ya, sehingga dibutuhkan antioksidan dari luar ya. Oke. Nah, ini mungkin saya sebutkan lagi ya, antioksidan primer ya. Antioksidan primer itu adalah antioksidan yang dihasilkan dalam tubuh. Kemudian ada antioksidan sekunder ya. Nah, antioksidan sekunder ini yang memang didapatkan nanti dari luar tubuh ya, seperti pemberian vitamin ya, vitamin dan mineral ya. Pada dasarnya vitamin mineral itu hanya bisa didapatkan dari luar tubuh, walaupun ada beberapa vitamin yang memang bisa dihasilkan tapi masih dalam berupa pre ya, previtamin. Ya, mineral pun juga ada beberapa yang bisa didapatkan dari tubuh. Oke, jadi ingin saya highlight saja, ketika kadar radikal bebas tinggi, ya, nah itulah yang disebut namanya stres oksidatif. Ya, kalau kita gambarkan, ya, di sini uh, ROS, ya, ROS itu bahasa Inggrisnya ya, reaktif oksigen spesies, ya. Nah, di sini antioksidan, ya, reaktif oksigen spesies atau radikal bebas, ya, bahasa Inggrisnya itu ROS, ya. Kemudian dia akan lebih berat ya ataupun lebih banyak produksinya dibandingkan dengan antioksidannya. Makanya terjadilah namanya stres oksidatif ya. Nah, sifat stres oksidatif ini akan merusak ya. Dia sifatnya merusak. Yang paling gampang untuk dirusak adalah di sel itu sendiri ya. Dan kejadian stres oksidatif ini sifatnya adalah berantai ya, reaksinya berantai. Artinya ketika sel yang diserang oleh radikal bebas dia rusak, dia akan menyerang sel-sel yang lain ya, nanti berantai ya, karena pada dasarnya reka bebas itu adalah sifatnya merusak dan dia memang ingin netral ya, karena dia ingin mencari istilahnya pasangannya ya, itu radikal bebas ya, dia tidak stabil ya, kemudian dia mencari pasangannya, dan ketika produksi radikal bebasnya meningkat dibandingkan antioksidannya makanya disebut oksidatif. Nah, ini yang sering, teori ini sering digunakan salah satunya untuk penjelasan kenapa terjadinya suatu penuaan dini ya, karena apa? Karena sel-sel dalam tubuh itu rusak sehingga menyebabkan kejadian-kejadian ya yang nanti bisa merugikan tubuh ya. Kemudian apalagi faktor yang lain adalah pola makan tidak sehat ya, di mana bisa terjadinya kadar gula yang tinggi,
kemudian lemak jenuh, dan di mana mungkin ada beberapa makanan-makanan olahan ya, biasanya fast food ya, yang dapat mempercepat penuaan ya. Tambah lagi faktor lain adalah kurang aktivitas fisik ya. Di mana kita tahu bahwa aktivitas fisik adalah salah satu cara ya untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang, sehingga ketika aktivitas fisik kurang ya, nah ini akan bisa membuat penuaan dini terjadi juga. Tambah lagi stres dan kurang tidur ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi hormon-hormon ya yang ada dalam tubuh, sehingga akan mempengaruhi proses biologis ya dalam tubuh, sehingga juga menyebabkan em, apa namanya, menyebabkan penuaan lebih cepat ya. Tambah lagi paparan sinar matahari ya, ada ultraviolet di mana bisa menyebabkan kerusakan kulit, sehingga juga akan mempercepat penuaan. Ya, mungkin kalian bisa melihat ya, mungkin di umurnya KTP-nya 18 tahun tapi mukanya muka 40 tahun. Itu bisa saja ya terjadi faktor-faktor ya yang bisa menyebabkan kerusakan penuaan dini lebih cepat ya. Saya harap sih di sini nggak ada ya penuaan dini cepat ya. Jadi kalian sesuai usia apa istilahnya, usia, ada sebutannya usia kronologis ya kalau nggak salah ya, saya agak lupa ya, sama usia fisiologis ya. Kalau usia kronologis itu usia tahun ya, usia fisiologis itu sesuai dengan fungsi-fungsi organnya ya. Jadi ada yang usianya 28 tahun tapi usia fisiologisnya itu di atas itu ya, bisa aja 50 tahun ataupun 60 tahun ya. Oke, berikutnya adalah bisa terjadinya karena peradangan kronis ya. Ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada sel ya dan jaringan, di mana akan mempercepat proses penuaan ya. Tambah lagi juga ada faktor genetik ya. Mungkin kalian pernah lihat ya. Saya juga agak lupa nama penyakitnya ya, di mana dia usianya muda tapi dia mengalami penuaan yang sangat progresif ya, sangat cepat ya. Mungkin kayak siapa ya? Mungkin ada beberapa sih pernah diangkat ya di berita ya. Saya agak lupa nama penyakitnya. Tapi intinya ada faktor genetik yang membawa ya proses-proses penuaan itu lebih cepat terjadi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Di sini ada yang merasa usianya sama usia fisiologisnya beda ya. Saya agak lupa ya nama. Kalau nggak salah usia kronologis ya sama usia fisiologis. Kronologis itu ya berdasarkan usia kalian lahir ya, terhitung kalian lahir sampai kalian ya saat ini ya. Nah, kalau fisiologis itu kan usia apa namanya, usia alat-alat ataupun fungsi-fungsi organ ya. Gimana? Kalian sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan usianya ya. Kronologis dan fisiologisnya harapan sih sama ya. Istilahnya nggak bermutu ya, nggak bermuka tua istilahnya ya. Oke. Berarti gitu ya Pak, Kenapa? kayak gini ya Pak, contohnya kayak suami saya kan usia lambungnya berapa tahun ya, tapi Hmm, masih 25. Itu ya. berarti kronologi ya Pak, fisiologis ya Pak. Iya, seperti itu ya. Jadi memang bisa sebenarnya ada kalau nggak salah ada metodenya, bisa bisa melihat ya. Eh apa contoh kalau saya dulu di fertilitas ya, di fertilitas itu ada usia apa ibaratnya usia, saya agak lupa ya kronologis kalau nggak salah yang berdasarkan tahun ya, dan usia fisiologisnya ya. Jadi ada wanita yang usianya 28 tahun tapi fungsi ovariumnya dia seperti menopause ya. Nah, itu ada juga terjadi ya. Mungkin yang lebih terlihat mungkin ya kan, ada kalau kalian pernah lihat ya, saya juga agak lupa nama penyakitnya itu ya, di mana usianya muda tapi secara fisiologisnya tidak sesuai dengan usia kronologisnya ya, seperti itu. Ya di TikTok ada kok nggak salah ya, di TikTok saya pernah lihat TikTok ya, kalau kalian mungkin pernah lihat juga di TV juga pernah dibahas. Oke, nah kalau itu biasanya sih faktor genetik ya, itu memang udah ibaratnya sudah, kalau yang ekstrim ya, kalau penuaannya progresif ya, artinya dia sangat cepat ya. Nah itu mungkin untuk mensiasati mungkin hanya untuk memperlambat saja ya
tidak bisa memperbaiki lagi ya. Nah, tapi kita bicara kondisi yang sifatnya tadi ya, paparan-paparan yang mungkin yang masih bisa kita hindari ya. Contoh seperti kita hindari tadi makanan yang pengolahannya kurang baik ya, contohnya kayak fast food ya. Kemudian makanan-makanan yang memang lebih banyak pewarna ya, kemudian ada apa namanya makanan-makanan yang memang secara olahan itu tidak bagus ya. Kemudian mungkin tadi kurang latihan fisik ya, mungkin itu bisa bisa kita hindari lah ya. Tapi kalau faktor genetik rasanya mungkin ya sudah kodratnya kali ya. Jadi mungkin tidak bisa dihindari ya. Tapi untuk yang hal tadi ya, contoh kayak stres oksidatif ya. Penyebab stres oksidatif itu paling banyak biasanya di paparan-paparan ya di luar ya. Artinya ketika kalian keluar rumah itu udah banyak tuh ya radikal-radikal bebas ya seperti polusi ya, udara ya itu bisa menyebabkan stres oksidatif dalam tubuh itu akan meningkat ya. Nah, tapi jangan khawatir ya kalau kalian yang tadi mungkin kalau untuk faktor genetik ya mungkin masih bisa kita eh, apa perlambat ya dengan pemberian namanya nutraceutical ya. Jadi memang ada nutraceutical yang memang untuk memperlambat penuaan ya, anti aging ya. Nah, biasanya memang paling umum adalah pemberian antioksidan ya, karena teori yang paling bisa masuk adalah teori stres oksidatif ya, di mana stres oksidatif ini akan menyerang sel-sel ya, sel-sel tubuh ya, sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan pada tubuh, sel-sel tubuh sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan. Nah, saya bilang tadi kalau untuk stres oksidatif itu tidak ada obatnya ya, yang ada diberikan antioksidan ya. Sebenarnya tubuh itu udah punya antioksidan ya, yang saya sebutkan tadi ya, antioksidan primer. Tapi karena produksi radikal bebasnya lebih banyak ya, sehingga antioksidan primernya tidak bisa menekan ya, nah butuh antioksidan sekunder atau dari suplemen dari luar ya. Nah, contohnya apa antioksidan primer? Salah satu yang paling terkenal adalah SOD, ya superoxide dismutase glutathione. Nih, kalau kalian pernah dengar itu ya, itu adalah antioksidan primer. Ya, biasanya memang untuk digunakan untuk peremajaan-peremajaan ya kulit. Saya rasa kalian pernah memakai glutathione. Ada yang memakai glutathione nggak? Produk-produk Eh, yang isinya di sunblock Pak sekarang. kenapa? Di sunblock ada kombinasi glutathione ya. Nah, itu adalah antioksidan primer ya. Jadi dia untuk menekan produksi radikal bebas. Ya, ada konsumsi yang model oral ya. SOD, supermasa dismutase, glutathione itu yang paling umum ya digunakan untuk misalnya mengurangi percepatan penuaan ya. Kalau antioksidan sekunder apa biasanya? Vitamin C dan vitamin E biasanya. Ya, ini vitamin yang cukup terkenal ya untuk menekan produksi radikal bebas dan dia juga istilahnya kalau kalau bahasanya ya menangkap mencari radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Jadi selain dia menekan produksi dia juga menangkap mencari radikal bebas yang memang ada di dalam tubuh. Ya karena konsepnya sebenarnya tadi ya radikal bebas itu adalah sifatnya dia tidak stabil ya, butuh pasangan ya kalau kita bicara dalam struktur elektronnya ya. Sehingga si vitamin C, vitamin E ini memberikan apa namanya memberikan elektronnya ya. Nah, biasanya ada beberapa teori ya, pemberian vitamin C, E, lebih baik lagi adalah vitamin A itu sebaiknya bersamaan ya. Karena mereka memiliki sifatnya recycle ya. Recycle artinya ketika vitamin C dia memberikan donor elektronnya ya ke antioksidan, sorry ke radikal bebas. Nah, itu nanti akan diperbaiki oleh vitamin E. Dan begitu juga kebalikannya ya. Dan seterusnya. Ya makanya sebaiknya ada beberapa katakan pemberian vitamin C, A itu sebaiknya bersama-sama ya. Di omega 3 yang asam lemak mungkin ini lebih apa namanya mencegah ya kondisi ketika terjadi penuaan lebih cepat ya. Biasanya penyakit jantung dan peradangan atau inflamasi ya. Ditambah lagi omega 3 ini juga memiliki fungsi sebagai pelindung neuro ya, neuroprotektif ya. Jadi untuk membantu melindungi jaringan saraf ya sehingga penting juga untuk
mencegah penurunan kognitif ya. Oke, kemudian tambahan lagi untuk lain adalah resveratrol ya. Ini juga sering umum digunakan ya. Kemudian kurkumin ya, kemudian juga epigalaskatesin ya, yang biasanya diberikan untuk uh, anti aging ya, seperti itu. Walaupun sediaan-sediaan lain tuh banyak ya sebenarnya ya, tapi di sini mungkin hanya beberapa yang umum ya. Sisa bisa kalian browsing sendiri ya. Oke, tadi saya sudah jelaskan ya, antioksidan ya, di mana adalah merupakan suatu senyawa kimia ya, di mana dia bisa mencegah produksi ya radikal bebas ataupun dia juga memperlambat kerusakan sel ya. Nah, kalau untuk perbaikan sel itu sebenarnya ada namanya antioksidan tersier ya. Jadi kalau ada teorinya ya, teori antioksidan itu ada tiga ya, primer, sekunder, dan tersier. Masing-masing punya fungsi ya. Antioksidan primer itu untuk menekan produksi radikal bebas ya. Ini ada di dalam tubuh. Jadi tubuh memang sudah secara alami memiliki sistem pertahanan antioksidan, yaitu disebut antioksidan primer. Antioksidan sekunder itu berasal dari luar ya, yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh ya. Vitamin C, vitamin E, koenzim Q10 salah satunya ya, itu adalah antioksidan sekunder ya. Fungsinya apa? Fungsinya dia adalah untuk mencari, menangkap radikal bebas yang tidak bisa ditekan ya oleh antioksidan primer ya. Nah, antioksidan tersier fungsinya apa? Fungsinya untuk memperbaiki sel-sel yang sudah rusak ya. Karena seperti saya sampaikan ya, radikal bebas ya ketika menyerang sel, sel itu akan rusak dan dia akan menjadi radikal bebas juga ya. Nah, fungsi antioksidan tersier untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut lagi ya. Jadi setiap enzim itu, antioksidan tersier ya, contohnya adalah tergantung dari kondisi suatu enzim yang menyerang sel tersebut ya. Jadi tidak ada nama yang baku ya, tapi dia konsepnya adalah ada enzim yang memang akan membantu perbaikan-perbaikan sel, makanya disebut antioksidan tersier. Oke, kemudian uh, selain untuk perlindungan sel, antioksidan juga bisa juga sebagai peradangan ya, maksudnya anti peradangan, anti inflamasi ya. Karena konsepnya ya kurang lebih sama ya, ketika sel-sel inflamasi adalah suatu kerusakan ya, suatu kerusakan pada sel atau jaringan ya. Jadi akan timbul suatu proses namanya peradangan atau inflamasi. Jadi sebenarnya suatu proses yang alami juga ya dalam tubuh ya, peradangan inflamasi ya. Tapi yang bikin nggak nyaman itu ketika inflamasinya berlebihan ya, itu nggak nyaman ya. Sebenarnya inflamasi peradangan itu suatu mekanisme alami dalam tubuh ya, apa istilahnya, memberitahu dalam tubuh bahwa ada suatu problem dalam tubuh kita ya. Tapi ada suatu kondisi yang memang over ya atau hiper ya inflamasinya. Nah, ini yang tidak tidak nyaman ya dalam tubuh. Kemudian juga bisa juga untuk penuaan kulit ya. Dan biasanya ini vitamin C dan E bisa untuk mencegah penuaan kulit lebih cepat ya. Ini tadi di bahasa satu ya. Kemudian ada omega 3 asam lemak ya, seperti DHA dan EPA ya. Ini juga biasanya sering digunakan untuk kesehatan jantung ya, atau kesehatan kardiovaskular, karena sudah banyak studi-studi klinis ya. Nah, biasanya ini adalah untuk mencegah kondisi lebih lanjut ya. Biasanya kalau untuk penuaan dini itu biasa resikonya adalah penyakit kronis ya. Nah, ini bisa untuk melindungi ya, atau mencegah dari penyakit jantung ataupun kognitif ya. Omega 3 pun juga bisa sebagai antiinflamasi ya. Kurang lebih sama konsepnya ya. Kemudian dia juga bisa melindungi jaringan-jaringan saraf ya. Nah, ini yang bisa diberikan oleh omega 3 ya. Kemudian resveratrol ya. Resveratrol ini adalah suatu antioksidan juga yang biasa ditemukan di dalam tanaman ya, buah-buahan dan sayuran ya. Biasanya umumnya di anggur ya, anggur merah ataupun di kulit biji anggur ya. Dia termasuk polifenol ya, dan dia bisa mengaktifkan perbaikan-perbaikan ya, khususnya di level DNA-nya ya.
Nah, ini dia level DNA-nya bisa diperbaiki ya. Untuk antioksidan resveratrol sudah banyak penelitiannya juga ya. Berikut juga dia juga bisa bertindak sebagai antiinflamasi ya. Kemudian karena dia juga tadi saya bilang levelnya ke DNA, dia juga sebagai perlindungan ke DNA ya dari kerusakan-kerusakan sel oksidatif ya. Tambah lagi penelitian yang umum juga atau sering dilakukan adalah untuk kesehatan jantung ya. Jadi penggunaan resveratrol ini juga untuk kesehatan jantung yang paling umum ya, yang sering digunakan. Kemudian kurkumin ya, ini adalah kunyit ya, ini senyawa aktifnya ya yang terdapat dalam kunyit, termasuk polifenol juga ya. Dan penelitian-penelitian juga dikaitkan ya untuk mengurangi penuaan dini ya ataupun menunda ya. Karena konsepnya tadi ya ada antiinflamasi atau peradangan yang bisa mempercepat penuaan ya. Dia juga bisa sebagai antioksidan ya, kemudian juga bisa perlindungan DNA, kemudian neuroproteksi ya. Jadi si kurkumin ini juga memiliki sifatnya untuk melindungi jaringan saraf ya, sehingga eh, resiko-resiko penyakit neurodegeneratif ya seperti Alzheimer ya ini bisa terlindungi dengan kurkumin ya. Ini semuanya sudah berbasis riset ya. Kemudian ada juga penelitian yang dia digunakan untuk kerusakan kulit ya. Dan walaupun memang sifatnya masih dia studi lab ya ataupun pada hewan ya, tapi ada beberapa hal yang positif yang bisa diberikan ya untuk kurkumin ke manusia ya. Kemudian epigalokatekin galat ya, atau EGCG ya. Nah, biasanya ini sering ditemukan di dalam teh hijau ya. Dan paling dominan adalah dia memiliki aktivitas antioksidan ya si EGCG ini ya. Kemudian juga dia sebagai antiinflamasi ya. Kemudian dia juga mampu melindungi DNA. Kemudian dia juga bisa melindungi penyakit kronis ya, kurang lebih hampir sama setiap konsepnya ya. Sebagai antioksidan, sebagai antiinflamasi, perlindungan DNA, kemudian melindungi penyakit kronis ya. Ini yang faktor-faktor ini yang biasanya proses terjadinya penuaan dini ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang penuaan dini ya? Belum, Pak. Belum. Oke, saya harap ini informasi yang bisa menambah wawasan kalian ya. Khususnya bagi ladies nih, harusnya ladies nih lebih aware ya, karena eh, apa ya, biasanya berkaitan dengan estetik ya. Oke, ada satu lagi ya yang menurut saya sebenarnya hal yang normal ya di dalam tubuh manusia ya, yaitu menopause ya dan pasca menstruasi ya, menopause ya. Jadi ini sebenarnya kondisi yang normal ya, menopause itu ya. Tapi di beberapa eh, mungkin beberapa individu ya, menopause ini menjadi suatu masalah ya, karena mungkin ada gejala-gejala yang timbul yang bikin dia nggak nyaman, wanita nggak nyaman ya. Nah, biasanya menopause itu adalah suatu kondisi yang normal ya, biasanya ditandai dengan berhentinya menstruasi ya, biasanya juga dimulai di antara usia 45 ya ataupun 55 tahun ya, menopause. Hal ini terjadi kenapa? Karena ada produksi ya yang turun, yaitu estrogen, ya khususnya estrogen ya, dan progesteron di dalam tubuh ya. Salah satu fungsi estrogen diantara adalah untuk memperhalus kulit loh, ya kalau kalian tahu ya salah satu fungsinya. Walaupun kita tahu juga fungsi estrogen itu juga di dalam kaitannya mengatur fase menstruasi juga terlibat di dalamnya ya. Tapi ada fungsi yang lainnya adalah dia juga bisa memberikan suatu efek sekunder, seks sekunder ya, artinya kayak uh, kalau cewek itu kan kulitnya halus ya, kulitnya halus. Nah itu karena hormon estrogennya tinggi ya. Walaupun ada beberapa kondisi yang memang ada pria bisa saja terjadi ya estrogennya tinggi. Nah mungkin sifat-sifat sekundernya akan terlihat tuh ya, agak mendayu-dayu ya, kemudian agak melambai-lambai itu kalau pria ya. Ini bukan karena pergaulan ya,
Kan ada tuh ya, pria ya, karena pergaulan ya biasanya capster. Tahu kan capster? Ada yang tahu capster nggak? Capster tau nggak? Halo, ini saya kayak ngomong sendiri nih. Ada tahu capster nggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Maksud capster nggak tahu? Kanker, Pak. Capster. Nggak tahu, Pak. Maksud nggak tahu? Kalau ke salon-salon, sebutnya apa? Oh, yang Oh, itunya Kak, yang motong yang ini. potong rambut ya. Iya, itu sebutannya apa? Saya nyebutnya tukang potong rambut. Enggak, itu capster namanya. Capster ya. Nah, biasanya ada pergaulan ya, laki-laki yang terlalu banyak bergaul ya. Biasanya, mungkin muak make up itu ya. Biasanya kalau yang laki ini kan agak melambai-lambai ya. Nah, itu menurut saya itu pergaulan ya. Tapi memang ada suatu kondisi di mana eh, pria ya, kadar estrogennya itu tinggi ya. Makanya dia kulitnya halus ya, kemudian suaranya melengking ya, kemudian juga apa setelah ini namanya jakunya kecil ya. Nah, itu kondisi memang secara fisiologis ya, tapi ada juga karena kondisi pergaulan. Nah, pergaulan itu memang inilah ya, salah tempat dia ya. Itulah itu yang memberikan ciri-ciri seks sekunder pada wanita adalah hormon estrogen ya, seperti itu. Ini yang saya ingin jelaskan ya. Nah, terus apa sih gejala menopause yang nggak nyaman? Seharusnya ini wanita nih yang bisa ini ya, harus lebih tahu ya, karena kalian harus udah aware ya. Tapi nggak tahu nih rata-rata usianya berapa sini. Ada yang udah 40? Ada yang 40? Belum. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Jangan ngurangin ya. Oke. Harus lihat KTP nih kalau mau lihat ya. Nah, biasanya nih kalian harus aware nih, karena ini kondisi yang akan kalian alami loh. Jadi kalau ada mungkin bagi wanita yang nggak nyaman ya. Contohnya apa gejalanya? Biasanya hot flash ya. Jadi itu rasa panas ya. Biasa di sekitar leher ya. Itu nggak nyaman ya. Kemudian, nah ini mungkin kalau untuk masalah di ininya ya, di seksnya adalah kekeringan ya, kekeringan cairan ya atau lendir pada vagina ya. Terus penurunan libido ya, ini udah mulai waspadalah ya. Artinya kalian sudah harus bisa aware ya. Ini usia-usia mungkin menjelang 40 lah ya. Kemudian mood swing ya, perubahan mood ya, ini juga bisa menyebabkan ini biasa gejalanya ya, gangguan tidur ya. Tambah lagi mungkin yang paling berbahaya adalah osteoporosis ya, osteoporosis, patah tulang ya, dan penyakit jantung ya. Ini kadang bagi wanita nih tidak nyaman ya, walaupun ini adalah suatu proses alami ya. Nah, kalau pasca menstruasi ya biasanya ya, ya kurang lebih sama ya. Biasanya sih yang lebih berkeluh kesah adalah terkait kepadatan tulangnya ya, ataupun osteoporosis ya. Nah, ini yang bikin nggak ini ya, selain beresiko lah. Oke, nanti kita bahas apa saja nanti yang penyakit-penyakitnya ya. Oke, salah satu osteoporosis ya. Ini adalah suatu kondisi di mana terjadinya penurunan kepadatan tulang ya. Nah, ini bisa meningkatkan resiko patah tulang ya. Eh, ada fungsi yang perlu kalian ketahui ya, fungsi estrogen salah satu adalah untuk melindungi ataupun istilahnya menyerap kalsium. Itu ada peran namanya hormon estrogen. Artinya apa? Artinya ketika hormon estrogennya berkurang, penyerapan kalsium itu nggak maksimal ya. Sehingga apa? Sehingga kepadatan tulang akan menurun, nah, sehingga meningkatkan resiko osteoporosis. Kemudian penyakit jantung ya, ini juga biasanya karena penurunan estrogen ya, pada intinya ketika kadar hormon estrogen tubuh ini turun, resiko-resiko yang timbul ya ini yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dari estrogen. Ya, contohnya adalah fungsi estrogen salah satu tadi ya. Dia istilahnya membantu mengabsorpsi kalsium. Ya, ketika ini turun artinya absorpsi kalsium kurang. Tambah lagi dia juga melindungi sel-sel ya, jaringan, khususnya jari pembuluh darah ya ataupun arteri. Ini akan membuat elastisitas dari
arteri pembuluh darah berkurang. Ya, itu fungsi estrogen. Sehingga apa? Ketika fungsi estrogen berkurang, resiko apa namanya resiko penyakit-penyakit jantung juga akan mulai timbul. Mood. Nah, perubahan mood. Ini biasanya pada wanita walaupun memang dasar juga mood-moodan ya, tapi ketika udah masuk pasca fase menopause ya, moodnya lebih 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 apa istilahnya lebih berubah-ubah ya mood swingnya ya. Nah, terjadinya biasanya kecemasan, depresi ya, ini yang biasa umum terjadi. Oke, tapi jangan khawatir ya. Jangan khawatir, ada nutraceutical ya yang bisa istilahnya mengurangi ya gejala-gejala tersebut atau mungkin bikin kalian nggak takut ya, aware. Malah lebih aware maksud saya ya. Oke, ada namanya ya isoflavon ya. Pernah dengar nggak isoflavon? Hah? Pernah? Karena Pernah ya. Isinya adalah fitoestrogen. Isoflavon itu adalah bagian dari fitoestrogen ya. Fito itu tumbuhan, estrogen itu ya estrogen ya. Jadi hormon didapatkan dari tumbuhan ataupun tanaman ya disebut fitoestrogen. Di antara isoflavon mungkin yang paling kalian sering konsumsi adalah kedelai ya ataupun produk-produk kedelai itu banyak eh, isoflavonnya ya atau mungkin yang lebih dikenal soya isoflavon ya. Nah, biasanya ini digunakan ya untuk mengurangi gejala-gejala ya seperti hot flash ataupun keringat ya di malam hari. Ini juga menggunakan soya isoflavon ya. Ah, mungkin belum familiar di kalian ya, tapi saya bilang tadi kalian juga harus sudah mulai aware ya, apalagi ini kan kalian ladies ya, mungkin supaya nggak takut atau apa istilahnya nggak kaget lah. Oke, apalagi tambahannya adalah vitamin D dan kalsium ya. Biasanya ini diberikan juga pada wanita menopause karena untuk apa? Untuk bisa mencegah kerapuan tulang ataupun osteoporosis ya, vitamin D dan kalsium. Ya, saya rasa vitamin D kalsium fungsi udah kalian tahu ya. Ini fungsi umumnya ya vitamin D dan kalsium adalah untuk pembentukan tulang ya. Saya rasa itu udah tahu ya. Jadi bisa digunakan juga diberikan ya vitamin D dan kalsium ya. Sebenarnya tambahan lagi yang bagus tambahin magnesium ya. Menurut teori ya vitamin D kalsium itu tidak akan baik atau absorpsinya jika tidak diberikan magnesium. Jadi semua itu berkaitan. Ya ini menurut teori ya. Magnesium, kalsium dan vitamin D itu sebaiknya dalam satu pemberian ya karena akan meningkatkan absorpsi baik itu vitamin D ataupun kalsiumnya ya. Karena sifat si magnesium adalah untuk mengikat di jaringannya ya. Seperti itu. Jadi lebih bagus saya saran ya, saya kasih info ya kalau cari produk untuk kesehatan tulang, pembentukan tulang sebaiknya ada magnesiumnya ya. Lebih bagus absorpsinya ya. Vitamin D, kalsium dan magnesiumnya satu dalam satu paket ya. Tambah lagi sekarang juga mungkin kalian tahu vitamin K2 ya. Nah, itu juga ada tambahan lagi sebenarnya ya. Dia juga untuk mengabsorpsi kalsium ya. Tapi kalau untuk satu paket itu yang bagus ya vitamin D, kalsium, dan magnesium. Ya, tambah K2 pun juga bisa, lebih bagus lagi. Ya. Oke, kemudian omega 3 ya seperti omega 3 ini fungsinya sama ya, muskular ya. Kemudian kognitif ya, ini juga yang omega 3. Tambah kan ya ataupun dia bisa mengurangi ya gejala-gejala menopause seperti hot flash ya. Jadi kalau hot flash itu ya menurut eh, wanita yang menopause tuh dia kemerah-merahan ya di sekitar leher ya. Nah itu kan mungkin nggak nyaman ya. Walaupun kita bilang ya mungkin orang tua kita pun ya eh, apa istilahnya nggak mengeluhkan ya. Coba mungkin saya tanya deh, ada yang mengeluhkan nggak? Florita, Mbak Florita masih ada orang tuanya nggak? Ibunya masih ada? masih Pak. Umur berapa kalau boleh tahu? Tinggal yang cewek tapi umurnya 53 Iya, saya rasa harusnya udah menopause ya. kayaknya. Iya, tapi maksudnya nggak ada keluhan ya? Maksudnya nggak mengeluhkan ya? Enggak.
Ya, karena memang di Indonesia tuh apa ya, mungkin hal-hal kayak gitu bukan menjadi suatu problem ya. Walaupun ya kita tahu ya, mungkin kalian ya istilahnya mendapatkan informasi ya, sebaiknya informasi itu juga apa istilahnya digunakan ya. Ya mungkin kekhawatirannya adalah sebenarnya di osteoporosisnya ya. Tapi kalau saya bilang ya kayak masalah dia libidonya turun, saya rasa sih mungkin nggak terlalu meter ya ataupun apa istilahnya tenderness apa breast tenderness ya, keindahan payudaranya berkurang. Menurut saya sih itu bukan suatu hal ini. Tapi yang paling berbahaya adalah osteoporosis itu ya, untuk wanita-wanita yang ke arah menopause ya. Tapi yang mungkin itu yang dianggap eh misalnya kayak tadi ya penurunan libido, tidak menghasilkan lendir, kemudian juga breast tenderness atau keindahan tubuhnya udah nggak menarik lagi, itu mungkin dianggap suatu hal yang lumrah ya untuk khususnya menurut saya di Indonesia ya. Tetapi yang perlu kekhawatiran adalah sebenarnya itu ya osteoporosis itu ya, karena tanpa disadari itu akan istilahnya berisiko ya. Kenapa? Karena kalau kalian tahu ya, mungkin pernah saya bahas juga ya, kalsium itu setelah di usia 30 tahun, itu akan menurun. Ya, cepat progresivitasnya, khususnya yang wanita ya. Karena dia juga faktor yang menjadi permasalahan adalah estrogennya. Ya. Jadi kepadatan tulang itu akan menurun. Ya, kalsiumnya akan menurun. Ya. Tapi kan nggak sadar. Ya. Karena apa? Karena kalsium itu masih bisa kita ambil dari tulang paus dan itu akan mempercepat lagi ya. Nah, makanya tadi ada nutrasikal yang umumnya biasa diberikan ya. Isoflavon, vitamin D, kalsium, magnesium. Nah, itu ada kok produknya, bagus ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang mungkin awareness-nya ya. Tapi kalau yang tadi ya, hal-hal kayak mood swing, ya itu mungkin bagi eh, orang tua kita kayak suatu hal yang lumrah kali ya. Tapi yang kekhawatiran adalah sebenarnya adalah kita infokan adalah di osteoporosisnya ya. Ya, karena ini istilahnya tanpa disadari ketika dia berjalan, jatuh, patah, nah, pas dicek, rapuh, padatan tulangnya udah kropos, ya, gitu. Oke, di sini ada pertanyaan tentang terkait menopause. Pak, mau nanya Pak, Oke, Mas Abdul Hafiz. Eh, terkait menopause ini kan tadi produk nutraceutical-nya itu kan digunakan untuk mengelola ya Pak, kondisi Ya, menopause dan pasca menstruasi. Nah itu ya. tuh sifatnya itu buat apa namanya? Hmm. Untuk mencegah atau untuk menghilangkan atau gimana Pak? Sifat dari obat-obatan nutraceutical tadi. Iya, kalau menghilangkan nggak mungkin ya, saya bilang tadi ya, menghilangkan nggak mungkin karena suatu proses yang memang kan terjadi pada setiap wanita. Tapi ada suatu gejala-gejala yang timbul yang bikin tidak nyaman, ya bagi khususnya bagi wanita ya. Contohnya kayak tadi hot flash, ya, hot flash, keringat di malam hari, kemudian kekeringan lendir, penurunan libido, mood swing, itu mungkin di beberapa wanita itu nggak nyaman, ya. Seperti itu. Jadi karena apa sih timbul 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 hal tersebut? Ya karena yang paling besar adalah di estrogen sebenarnya ya. Pada usia di atas 45 tahun, penurunan fungsi ovarium ya itu akan berkurang sehingga akan juga menurunkan apa namanya produksi estrogen. Ini pada wanita ya akan turun sehingga fungsi-fungsi estrogen terhadap tubuh juga akan berkurang dong seperti saya contohkan tadi ya. Fungsi estrogen diantaranya adalah untuk membantu mengabsorpsi kalsium. Kemudian diantara juga melindungi pembuluh darah ya, apa istilahnya lapisan pembuluh darah. Nah itu dia salah satu fungsi estrogen. Nah kalau itu fungsinya turun, ya artinya apa absorpsi kalsium berkurang ya. Kemudian fungsi siapa namanya untuk melindungi pembuluh darah ya risiko jantung ya. Lebih bukan ke mencegah ya, tapi lebih ke maintenance ya. Tapi yang paling dikhawatirkan ya menurut saya kalau khusus Indonesia ya harusnya osteoporosis ya. Tapi kalau di luar negeri ya kayak hot flashes ya, hot flash, keringat, penurunan libido itu bermasalah buat buat orang-orang Eropa ya, orang-orang luar ya itu menurut menurut karena dulu saya pernah bawa produknya ya. Itu karena mereka bermasalah ketika timbul gejala-gejala tersebut ya. Tapi saya rasa kalau di Indonesia kesadarannya kan belum belum terlalu aware ya untuk masalah saya bilang tadi ya hot flash-nya
kemudian libido, ya saya rasa mungkin orang tua kita udah nggak ngurusin itu ya kan? Tapi yang paling mengkhawatirkan apa ya, osteoporosis itu saya bilang tadi ya, penekanannya ya, untuk mencegah osteoporosis itu, bukan untuk menghilangkan ya. Karena itu udah sifatnya memang apa istilahnya, akan terjadi ya. Cuman seberapa cepatnya, nah itu bisa kita perlambat lah ya, progresivitasnya. Begitu juga tadi yang penuaan dini ya, penuaan itu juga sebenarnya proses yang alami ya. Memang manusia itu sudah didesain ya, sel itu udah desain. Namanya, kalau kalian pernah dengar apoptosis, pernah dengar nggak apoptosis? Ada yang pernah dengar? Nah ya, itu adalah kematian sel ya, kematian sel tiba-tiba ya. Nah, itu sebenarnya tubuh sudah didesain seperti itu, apoptosis ya. Artinya ketika kalian makin bertambah usia, sel-sel itu juga akan memiliki masanya gitu loh ya. Ya sebenarnya yang di atas, yang di Allah sudah mendesain sedemikian rupa ya. Kita ya, memang kita udah ada siklusnya lah gitu. Nggak mungkin kita akan hidup terus, muda terus ya, seperti itu. Ya cuma kita hanya bisa apa? Bisa memperlambat ya, bisa memperlambat. Nah, teori yang saya bilang ya, teori yang paling terkenal lah radikal bebas ataupun sedatif ya, itu yang bisa menyebabkan kerusakan sel ya. Karena saya bilang tadi ya, saya di awal ya, sel itu adalah satuan makhluk hidup terkecil. Tubuh kita ini memiliki banyak miliaran sel ya. Tubuh kita tersusun dari sel-sel. Itu yang paling bisa kita lihat secara mikroskopiknya, itulah satuan hidup terkecil dari kita ya. Sel dengan sel membentuk jaringan, dengan jaringan membentuk organ, organ dengan organ membentuk sistem organ nanti bersama ya, jadilah kita ya, suatu individu ya, manusia istilahnya. Nah, tapi lihat lagi selnya ya. Karena apa saya bilang tadi, sel itu adalah suatu apa istilahnya, satuan terkecil dari manusia. Semua metabolisme saya bilang ya dilakukan oleh sel. Metabolisme ya. Secara definisi metabolisme adalah suatu proses reaksi kimia ya, yang terjadi di dalam tubuh sepanjang kita hidup. Ya, itu definisinya. Metabolisme apa yang di sana, apa saja ya, metabolisme pembentukan energi ya, pembentukan hal-hal yang lain ya, itu semua yang lakukan adalah proses metabolisme, yang dimana sel yang melakukannya ya. Nah, saya bilang tadi metabolisme adalah suatu hal yang normal, tapi tanpa disadari ada produk sisanya ya. Produk sisanya apa? Radikal bebas ya. Contohnya mungkin gampang gini ya, karbohidrat ya itu perlu kita bakar ya, perlu kita bakar ya, mungkin rumusnya CHO plus O2 ya, hasilnya apa? Energi ya, energi plus CO2. Nah, CO2 lah ini yang nanti menjadi suatu produk sisanya ya. Nah, ini disebut radikal bebas ya. Setiap rangkaian metabolisme itu akan menghasilkan namanya radikal bebas. Itu sudah suatu alami ya, suatu proses yang alami. Tapi saya bilang tadi, tubuh sudah desain lagi nih sama yang di atas nih, sama Allah lah ya. Diberikan suatu sistem pertahanan ya, disebut sistem pertahanan antioksidan ya. Jadi sel itu sudah punya antioksidan, dia sudah memiliki namanya SOD, glutathione, setiap sel itu pasti ada ya. Jadi ketika produksi radikal bebasnya terjadi, ditekan tuh sama si SOD-nya ya, SOD, glutathione ya, ditekan. Tapi ketika kondisi di mana radikal bebasnya itu berlebih ya, seperti apa contohnya? Ya ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat ya, banyak zat pengawet, pewarna, ya itu bisa menambah lagi tuh beban sel untuk ngolahnya ya. Jadi bisa menambah produksi radikal bebasnya bertambah. Tambah lagi pola hidup yang nggak sehat. Contohnya kayak merokok, itu bisa meningkatkan produksi radikal bebas. Ya, tambah lagi hal-hal seperti ada penyakit ya, khususnya penyakit inflamasi ya, itu juga bisa meningkatnya produksi radikal bebas ya. Nah, tidak ada obat ya. Radikal bebas itu tidak ada obat ya. Untuk menekan radikal bebas yang ada adalah pemberian antioksidan. Ketika antioksidan dalam tubuh nggak cukup, harus diberikanlah antioksidan dari luar, sekunder ya. Saya rasa semua tanaman hampir mayoritas kurang lebih ada ini, ada punya memiliki antioksidannya ya. Tergantung apakah dia antioksidan kuat atau tidak ya. Semua sayuran ya, makanan, buah-buahan itu antioksidannya itu cukup banyak, yang berlimpah kita dikasih ya. Nah, tapi kan kalau kita makan itu kan ya agak sulit ya, maksudnya apa kita makan apel itu lebih bagus ya, tapi ya kalau ada suplemen kan lebih baik lagi ya.
Oke, jadi Mas Abdul Hafiz, kesimpulannya adalah eh, itu hanya bisa mencegah ya prosesnya ya atau memperlambat, bukan untuk menghilangkan. Menghilangkan, wah pasti buat kita laku nih nanti ya seperti itu. Tapi kita hanya memperlambat saja ya. Makanya kalau untuk wanita glutathione tuh konsumsi ya. Itu biasanya untuk anti aging, glowing kulitnya tuh. Isoflavon juga bikin glowing ya kan. Tapi juga sih jangan berlebihan ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus ya, karena hormon estrogen itu ketika dia berlebihan dia akan merusak sel juga ya. Dia juga bisa apa istilahnya merusak sel. Oke. Pak, Ya, eh, efektifnya itu dikonsumsinya itu apakah di bawah 20 atau di atas 20 atau maksudnya konsumsi di atas kayak belum. yang buat apa namanya produk nutraceutical untuk memperlambat menopause tadi nih Pak? Ya, usia-usia ya apa namanya dewasa ya, usia mungkin di atas 25 tahun bisa udah mulai boleh ya. Ya ini kalau udah kerja lah ya. Kalau ya bagus, dan kalau duitnya ada dari masa umur 18 pun ya, kalian kasih gini kan konsumsi glutathione, glowing pasti ya kan. Tapi kan itu mahal ya kan. Nah, kalau bicara bagus ya ya usia remaja lah. Tapi kan kita sesuai kondisi ya di atas 25 tahun yang mungkin sudah punya penghasilan ya gitu. Gimana Mas Abdul Hafiz? Kamu udah punya Baik istri? Pak, belum Pak. Kamu udah punya calon? Alhamdulillah Pak. Udah. Nah, itu Belumnya konsumsi ada tuh. kelas 11. Iya, siapa tuh? Sylvia. Ya, jadi suruh konsumsi tuh ya untuk memperlambat penuaan ya kan. Ya enggak. Tapi kan kamu harus kerja juga harus kencang Abdul Hafiz ya kan. Pasti Pak, mahal. Iya, mahal ya kan perawatan tuh ya. Estetik tuh biasa lebih mahal ya, anti aging. Ada serum yang bisa bikin memperlambat penuaan juga ada ya, tapi ya tahu sendiri ya. Yang paling murah ya mungkin suntik vitamin C ya kan. Kayak gitu ya biar kinclong juga tuh ya. Itu mungkin lebih murah itu vitamin C ya, suntik. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ladiesnya? Belum ada. Belum ada. Oke. Oke, mungkin tidak pertanyaan ya, sudah itu saja ya. Tolong diingatkan lagi PJ-nya ya untuk materinya ya bisa langsung dikasih. Dikasih. Oke, kalau tidak pertanyaan kita absen saja. Sarah Permata, Hadir Bapak Sarah. Dia Ayu, Hadir, Pak. Dia Ayu hadir sebutin nama ya. Sarah Iya, hadir, Fauzia, Pak. ya Sarah Fauzia, Hadir Pak. Sarah hadir. Ya, soalnya saya harus ngecek dua-duanya nih. Oh Ya, iya, Sarah Fauzia hadir Pak. Maaf. iya saya maafin. Ya, walaupun Lebaran udah lewat ya. Oke, Sylvia, Sylvia hadir, Pak. Malah, Malah hadir, Pak. Anissa Rahma, Anissa hadir, Pak. Gita Amalia, Gita hadir, Pak. Yusnia Rahmayani, Yusnia hadir, Pak. Septi Berta, Septi hadir, Pak. Ini saya nyebutnya Siti ya, kalau ini ya, ST Nurma itu Siti ya. Iya, betul, Pak. Ayo, Hadir, emang Pak. emang enggak, emang bukan bukan typo nih ya, emang ST gitu ya. Iya, Pak. Siti berarti ya, Siti Nurma ya, Hadir, hadir ya. Bapak. Ya, Siti Iya. hadir gitu. Sebentar lagi. Roida Hotmaili, Roida hadir, Pak. Florita,
Florita Fl- hadir, Pak. Fitrianingsih. Fitri Ramadhani. hadir, Pak. Farizan. Farizan hadir, Pak. Azahra. 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 Oke, Azahra nggak hadir. Arta Junita. Arta Junita. Arta Junita. Oke, Azahira Salsabila. Zahira hadir, Pak. Ananda Maharani. Nanda hadir, Pak. Mutiara Andini. Mutiara hadir, Pak. Nia Mulyani. Nia Mulyani. Nia Mulyani. Oke, Septia. Wafa Fauria. Septia hadir, Pak. Siti Fatimah. Fatimah hadir, Pak. Abdul Hafiz hadir ya. Ilmi Aulia. Ilmi Aulia. Ilmi Aulia. Oke, Silvi Nuraini. Silvi hadir, Pak. Anita Hayatunufus. Anita hadir, Pak. Deborah Erma Sumawati. Ziguna hadir, Pak. Oke, saya sebut lagi Ilmi, Nia, Azahra, Azahra hadir, Pak. Azahra hadir. Azahra hadir. Hadir, Pak, Azahra. Oh ya, oke. Kemana aja kamu? Ada, Pak. Ada tuh nggak? Pas saya panggil nggak nyaut. Namanya masih Ara. Oh, ya tadi saya panggil. Arta, Arta nggak ada ya? Arta, Nia, sama Ilmi. Oke, kalau tidak ada, ya mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih udah mengikuti perkuliahan. Udah saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.